Gimana ya caranya kita menilai orang yang baru berusaha ngedeketin kita, cowok yang berusaha ngedeketin kita? Apa aja sih pertanda bahwa dia ini baik, atau ada nggak sih kira-kira pertanda bahwa dia ini nggak baik alias red flag? Kita akan bahas di video ini apa aja yang menjadi pertanda bahwa laki-laki itu red flags, supaya kamu bisa lebih paham bagaimana cara menghadapinya, dan ini akan mempermudah kamu untuk melakukan assessment atau observasi whether dia berhak atau enggak berada di dalam hidup kamu. Ingat, bukan kamu yang desperately pengen berada di hidup dia, tapi kamu harus tanya ke diri kamu sendiri, apakah orang ini berhak untuk berada di hidup kamu. So, stay tuned. Terima kasih sebelumnya buat kamu yang udah subscribe channel ini, YouTube Baby Voice 9, yang udah follow aku di Instagram Baby Voice 99 dan juga di TikTok Baby Voice 9. Thank you yang udah beli karya-karya aku berupa electronic book yang berjudul Menjadi Wanita Tenang, Harta, Tahta, dan Wanita yang Mempelajari Relasi Fungsi Antara Maskulin dan Feminin, dan juga yang bersifat empowering itu ada ebook aku yang berjudul Wanita VIP Mindsets. Thank you yang udah rajin komen, nge-share, dan lain sebagainya. Kalian sangat baik, dan kalau nggak ada kalian mungkin aku nggak bikin video di YouTube seperti saat ini. Nah, balik lagi ke topik kita yang utama. Apa sih yang menjadi tanda bahwa laki-laki itu red flags? Dan tanda-tanda ini sebenarnya nggak boleh kita abaikan begitu saja. Yang pertama adalah ketika laki-laki ini menggait kamu dengan cara menceritakan mantannya, dengan cara menceritakan mantan pasangannya, dan dia menceritakan keburukan mantan pasangannya tersebut, seolah-olah dia adalah korbannya. Ini bisa menjadi red flags ketika sebenarnya dia itu kenapa sih nyeritain mantannya, buruk-buruknya mantannya, supaya kamu juga bisa dimanipulasi oleh dia, ya. Kamu juga bisa lebih cepat ngerasa emotionally attached sama dia, sehingga kamu juga menceritakan keburukan-keburukan pasangan kamu. Sebenarnya kalau kamu bisa mengontrol diri kamu dan gak menceritakan keburukan pasangan kamu, maka hal itu akan menjadi lebih baik. Jadi manipulasinya dia itu gak mempan di kamu. Nah, seperti aku sudah pernah bilang, sering banget aku bilang di video-video aku sebelumnya, juga di konten-konten aku di Instagram dan TikTok, bahwa sebaiknya kamu enggak oversharing terhadap orang yang baru ngedeketin kamu atau baru kenal sama kamu. Cara dia untuk mendapatkan informasi tentang ex kamu itu mungkin dengan cara dia nyeritain exnya dia dulu. Ya, dia bilang bahwa exnya nggak baik lah, X-nya ini itu, sehingga kamu akan ngerasa oh iya X aku kayak gini juga atau gimana gitu. Nah, itu adalah salah satu teknik dia untuk memanipulasi emosional kamu. Dan kalau kamu udah nyeritain tentang mantan kamu udah merasa emotionally attached sama dia, maka dia akan bisa mendapatkan apa yang dia mau dengan lebih cepat. Ya, jadi kamu bisa bikin muka yang gak enak ketika dia nyeritain mantannya. Kayak, karena kamu nggak tertarik untuk menceritakan cewek itu. Bisa jadi dia juga nyeritain mantannya untuk men-trigger ego kamu, supaya kamu ngerasa cemburu atau apa, dan dia ngerasa dia adalah hadiahnya dalam hubungan itu. Jadi dia merasa diperebutkan. Itu juga dia sedang memanipulasi dirimu. Karena dia ini self worth-nya rendah, self love-nya rendah. Jadi dia perlu banget validasi bahwa dia tuh diperebutkan. Oke, selanjutnya kamu bisa bilang juga, sorry aku nggak tertarik. Poin kedua, ciri-ciri red flag pada laki-laki adalah ketika dia berusaha mengontrol diri kamu dan dia marah ketika kamu nggak bisa dikontrol. Contohnya, dia nggak pengen kamu ketemu sama teman kamu, dan dia ketika kamu tetap ketemu sama teman kamu, dia marah akhirnya. Padahal dia baru dekat sama kamu dan dia bukan siapa-siapa kamu. Itu juga pertanda bahwa dia ini orangnya pengen ngontrol, dan dia mungkin kalau berada dalam relationship dengan dia nantinya kamu nggak akan bisa berkembang, dan dia nggak memberi kamu ruang untuk bertumbuh dan bertemu orang-orang yang mungkin saja membantu kamu untuk growing yourself. Kebalikannya, kalau ada cowok yang nggak masalah kamu ketemu siapa aja
dan dia nggak masalah kamu berelasi dengan siapa aja. Justru orang-orang seperti itu yang mempercayai dirimu dan kita juga bisa mempercayai orang itu kembali. Jadi gini, cowok yang suka selingkuh dia akan suka jelas-jelas nggak jelas juga. Tapi kalau cowok yang secure, yang percaya sama kita, mungkin dia juga memproyeksikan hal yang sama, yaitu dia juga setia dan dia aman dengan dirinya sendiri. Jadi kita bisa memberikan kepercayaan juga ke dia seperti dia memberikan kepercayaan ke kita. Ciri-ciri red flag yang ketiga adalah dia merendahkan dan menghina kamu. Kalau dia tiba-tiba bilang, "Ih, kamu gendut banget. Ih, kamu berlemak banget." Itu dia sedang merendahkan kamu, sedang mendevaluasi kamu dan bikin kamu ngerasa worthless di depan dia. Sehingga ketika kepercayaan diri kamu diserang, kamu akan cenderung lemah terhadap orang itu. Kamu akan cenderung berpikir bahwa, "Oh iya ya, kalau bukan dia, siapa lagi yang mau sama aku? Karena kan aku seperti ini." Jadi dia terus-terusan mendevaluasi kamu, melakukan hal yang disrespectful ke kamu sehingga kamu akan menolerir apapun yang dia lakukan. Walaupun yang dia lakukan itu sangat disrespectful. Nah, yang selanjutnya ini, kalau kamu itu punya kepercayaan diri yang kuat dan kamu itu aman dengan diri kamu sendiri, kamu nggak akan bisa diserang seperti itu. Red flag yang selanjutnya adalah meminta kontribusi secara finansial. Ini the biggest red flag. Kayak cowok yang baru ngajak kamu date terus minta split bill. Kalau aku sih diajak split bill sama cowok, pasti aku langsung muntah di depannya. Atau aku akan bikin drama di restoran tersebut dengan bilang seperti ini. Ya ampun, Mas, kamu gak bawa dompet? Oh apa? Gak punya uang? Ah, oh ya ampun, ya udah aku bayar ya. Terus kamu bayar, itu kamu ngomongnya kenceng-kenceng supaya dia malu juga ya. Nanti kalau ngajak aku lagi pastikan kamu punya uang ya Mas, gitu. Jadi dia akan malu ya. Setelah itu kamu bayar aja karena kan kamu punya uang basically. Kamu bayar dan kamu buang itu orang nggak jelas itu. I mean, minta split bill adalah the biggest like moment gak sih? Kayak aku bakalan muntah gumoh gitu pasti kalau ada cowok yang minta split bill. Nah, yang terakhir adalah dia ini nggak peduli terhadap perasaan dan kepentingan kamu. Cowok red flag ini dia itu nggak peduli tentang waktu kamu. Dia akan nelpon kamu kapan aja, dan kalau kamu nggak ngangkat telepon tuh terus dia marah. Kan aneh ya kan, alay ya kan. Dia nggak peduli kamu waktunya kamu istirahat, waktunya kamu belajar atau apa. Dia ingin kamu terus-terusan ada buat dia, sedangkan dia seenaknya sendiri datang dan pergi ya. Dia nggak peduli terhadap perasaan dan kepentingan kamu. Bahkan dia melakukan manipulasi-manipulasi yang sebelumnya kayak nyeritain mantannya, dia mendevaluasi kamu, dia berusaha ngontrolling kamu. Itu dia sama sekali nggak berusaha mengerti tentang perasaan kamu. Nah, itu tadi adalah tanda-tanda bahwa laki-laki itu red flags alias ya bendera merah lah ya. Kalau kamu didekati dengan cowok-cowok yang punya ciri-ciri seperti itu, lebih baik kamu melakukan assessment lebih dalam dan observasi lebih dalam sebelum kamu mengizinkannya untuk masuk ke hidup kamu dengan lebih dalam. I mean, hidup kamu udah indah, udah penuh dengan cinta. Jadi ada nggak adanya cowok yang ngedeketin kamu atau jadi pacar kamu atau jadi suami kamu itu nggak ngaruh. Kamu akan tetap berbahagia. Dan kalau kamu tuh sangat sayang sama diri kamu sendiri, kamu nggak menolerir adanya red flag tadi, maka kamu akan menarik laki-laki yang green flags. Nah, nanti kita bahas kali ya selanjutnya untuk ciri-ciri laki-laki yang green flag. So, thank you for watching this video. Aku harap video ini membantu kamu untuk bisa melakukan assessment and observation ketika ada cowok yang berusaha ngedeketin kamu. Ingat, ada nggak adanya cowok yang ngedeketin kamu tetap berharga, hidupmu tetap bahagia, dan kamu seharusnya fokus ke hal-hal yang lebih penting, yaitu perkembangan dan pengembangan diri kamu sendiri. So, thank you for watching. See you when I see you. Bye bye. Love you all.